duduk. Pak. Ya, ya. Terus sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini tuh sudah beres KBM-nya? Alhamdulillah udah. Tadi pelajaran apa terakhir? Terakhir seni budaya. Ya. Berarti Dilan itu serius sekolahnya, kalau ditanya jam akhir tahu berarti serius sekolahnya. Nah, gimana ada apa? Cerita Pak tentang kegiatan pendidikan Dasar. Yang mana yang kemarin? Ya, yang 2 hari yang lalu, yang Pak. 2 hari yang lalu. Ya, gimana? Ini posisinya Bapak nggak ada di lokasi, lagi istirahat, Pak. Sedangkan aku lagi materi ya. sama kakak-kakak panitia sama kegiatan nanti yang jadwal nanti digarap sama panitia ya? Iya, yang diawasi sama panitia. Ya, terus gimana? Nah, Pak, materi itu materi debat. Debat? Iya. Pro kontra? Iya, pro kontra. Kebagian apa? Pro. Jadi, terus lawan debatnya siapa? Lawan debatnya satu angkatan tapi beda satu tingkat. Oh, di kelasnya, di sekolahnya? Iya, di sekolahnya beda satu tingkat, tapi kalau pendidikan angkatannya sama. Iya, sama di pendidikan, Pak. Terus waktu debat ini biasa berjalan normal. Terus di satu waktu aku tuh, Pak, dapat reaksi apa dari panitia? Pak, aku tuh nadanya tinggi, Pak. Namanya juga debat, nada tinggi. Iya sih, Pak, tapi terlalu tinggi. Terus gitu, yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalah itu panitia reaksinya terlalu berlebihan menurut aku, Pak. Apa yang berlebihan, teman? Tindakannya gimana? Baju aku langsung ditarik, Pak. Gitu. Badan aku keangkat sama kakak panitia. Terus sekarang yang mau dikomplainin apa? Ya, perlakuan panitia itu, Pak. Kamu mau minta saya mengklarifikasi gitu. Iya. Jadi motifnya seperti itu, kejadian. Soalnya, Pak, orang tua aku aja nggak kayak gitu, Pak. Ya udah gini ya. Jadi waktu itu kegiatan debat memang untuk dilatih untuk bisa berbicara. Ya. Mungkin saking asik dengan materi ya. Terus akhirnya debat itu sampai mengeluarkan suara yang keras. Ya, Pak. Padahal di depan kita itu sadar tidak sadar itu adalah kakak angkat kita di kelas. Nah, dari itu ada reaksi dari panitia. Iya. Nah, panitia memperlakukan agak kasar mungkin ya, bukan kasar. Nah, jadi ada rasa gak enak gitu. Iya, Pak. Ngerasa tersinggung, ngerasa apa? Terlecehkan mungkin ya. Itu kalau menurut Bapak mah wajar kalau ada perasaan seperti itu mah ya. Karena depan orang banyak. Terus apalagi belum punya latar belakang digituin ya. Nah, terus apa yang paling Anda rasakan dari yang saya sebutkan seperti itu, yang bikin jadi emosi, jadi kesal itu apa sih? Dilakukan seperti itu? Iya, sakit hati. Iya, sakit hati karena orang tua dia tidak dan sekasar itu. Iya. Terus ada lagi nggak yang lainnya? Sudah sih, Pak. Ada harga diri nggak? Oh iya, harga diri, Pak. Depan banyak orang, depan satu angkatan, depan kakak panitia. Seperti itu ya. Jadi waktu itu berontak tidak? Tidak sih. Tidak. Nah, sebenarnya Anda bisa berontak sebenarnya. Ya, kalau Anda mengikuti terus emosi yang ada dalam diri, itu saya kira Anda bisa melakukan hal yang lebih daripada diam. Ya. Takut lebih dikasarin gitu. Gitu. Untung Anda tidak berontak. Kalau berontak pasti ramai masalahnya ya. Nah, jadi Anda tuh sebenarnya masih bijaksana. Cuma ya sebijaksana apapun mungkin apa istilahnya, sakit hati kita itu sampai ke kecewa itu dengan perlakuan panitia. Nah, ada yang terlupakan nggak? Ada yang terlupakan ya. Apa sih yang harusnya kita lakukan? Apa sih yang harusnya kita batasi sehingga ini panitia bisa bertindak seperti ini? Ada apa sih sebenarnya? Apakah mempertahankan pendapat aku di posisi pro? Nah, apakah hanya sebatas karena debat yang sangat sengit, atau ada hal apa yang
dihadapi oleh kita tuh siapa sebenarnya gitu. Nah, mungkinkah ada orang yang mempertimbangkannya ke arah sana gitu, bukan karena masalah kalah dan menangnya debat atau apa? Kira-kira ada nggak perasaan dalam diri ini kalau disambungkan secara logika, sebenarnya kita teh unggul, kita teh menang karena kita mempertahankan pendapat, tapi kok malah panitia memperlakukan kayak saya seperti itu gitu. Nah, walaupun kasar negatif gitu ya, tapi kalau kita renungi, kita ambil hikmahnya, kira-kira ada sorotan apa dari panitia sampai mengingatkan kita seperti itu. Nah, kayaknya karena lawan debat aku beda setingkat gitu. Oh, jadi kira-kira nilai apa yang sempat pada saat itu terlupakan, terabaikan, bukan terlupakan. Menghormati ya. Selain menghormati, kesopanan. Nah, jadi sekalipun kita nanti ada di forum resmi, bukan forum latihan kayak kemarin pendidikan dasar, forum resmi, ada satu pendapat orang lain yang ingin kita komentari, sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya komentar kita tetap harus dialunkan dengan sikap, gestur, ya nada yang sopan. Itu santun namanya, gitu ya, santun santuy, ya. Jadi harus dengan santai dan santun. Karena gini, sebenar-benarnya pendapat kita kalau sudah melukai hati seseorang itu tidak akan dipandang baik, tetap dipandang negatif. Nah, cuma saya juga sih sebenarnya harus mengklarifikasi juga dengan panitia cara mengingatkannya, ya itu berlebihan sehingga akhirnya nu tadina bade ngeringan, nu tadina mau mengingatkan bahwa ada satu hal yang dilanggar oleh kita, tetapi dengan cara seperti itu ya keterimanya jadi sakit hati ya, betul, gitu. Tapi pada dasarnya Bapak mungkin tidak akan membahas masalah sakit hati ya, tapi Bapak ingin membahas di balik sakit hati itu ada nggak yang dilupakan oleh kita, yang diabaikan oleh kita tentang nilai yang menjadi apa pondasi dasar di anggota tracker itu saling menghormati. Artinya walaupun kita sesama anggota, sesama angkatan, tapi umurnya berbeda, harus juga kita perlakukan hormat. Ini bisa disadari tidak? Bisa. Nah, saya yakin ya, kalau hal itu tidak terabaikan pada saat itu, saya kira panitia tidak mungkin menindak seperti itu. Mungkin karena respon reaksi yang cepat, si panitia juga tidak terkontrol emosinya karena melihat ada situasi yang sangat sengit debatnya, terus nadanya tinggi, dan yang dilihat adalah kakaknya sendiri gitu. Nah gitu ya. Jadi terima kasih atas informasinya, atas komunikasinya. Mudah-mudahan ini jadi catatan bagi saya selaku pembina tracker untuk sering melihat, memantau motif-motif, kebutuhan-kebutuhan peserta, komunikasinya seperti apa, disiplinnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Karena terkadang disiplin yang dianggap patuh belum tentu bernilai baik sesungguhnya, karena nilai baik itu tetap kembali kepada etika, estetika dan kenyamanan. Sebaik-baiknya kalau nggak nyaman nggak enak ya. Terima kasih Jana. Ayo nama tinggal minum dulu, makan dulu di sini bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilan Nugraha ingin menyampaikan pesan saya setelah bimbingan dan bercerita kepada Bapak Yanyan Suryana sebagai pembina Tracker 19. Bapak Yanyan selalu membimbing saya dengan baik, seperti belajar manajemen organisasi, administrasi, dan berpikir untuk mewarnai organisasi. Tentunya sangat bermanfaat bagi saya karena kebetulan saya sebagai sekretaris di Tracker 19. Selain itu, Bapak sangat menyenangkan untuk diajak bercerita keluh kesah. Contohnya, kemarin saya setelah bimbingan dengan Bapak Yanyan, keluh kesah tentang kegiatan pendidikan dasar alam bebas. Tentunya sangat membantu saya
karena menyadarkan saya terhadap nilai kebajikan berupa kehormatan dan kesopanan terhadap sesama anggota yang umurnya di atas saya, sekalipun dalam kegiatan pendidikan alam bebas, salah satunya debat pro kontra. Setelah saya sadar kesalahan saya di mana, maka saya harus bersilaturahmi dan meminta maaf kepada kakak panitia atas kesalahpahaman saya yang menganggap kakak panitia telah menurunkan harga diri saya sehingga malas untuk aktif kembali di ekskul pecinta alam. Jadi saya meyakini bahwa saya mengabaikan nilai saling menghormati dan nilai kesopanan dengan sesama anggota hanya karena ingin mempertahankan dan unggul dalam kegiatan materi debat pro kontra di pendidikan alam bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.